Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali. Malam ini saya di rumah. Kebetulan ini konten pertama setelah libur lebaran. Jadi izinkan saya mengucapkan selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi buat teman-teman yang merayakan lebaran dan mungkin juga mudik, mudah-mudahan lebarannya, mudiknya semua lancar dan bisa kembali lagi minggu depan untuk aktivitas kembali. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan dan berkahnya melimpah buat kedepannya. Oke, kebetulan penjualan motor kayaknya selama lebaran kemarin sih lumayan sih. Waktu awal-awal 2-3 minggu sebelum lebaran itu saya masih ada jualan. Nah, seminggu menjelang lebaran itu ya kurang, kebanyakan penawarannya dari para pedagang. Jadi ya udah tahan aja dulu. Nah, kebetulan saya masih ada nyimpen ini unit motor Sonic, Honda Sonic 150 tahun 2021. Nah, mumpung belum laku, kita bikin konten. Tetapi kontennya ini bukan spesifik tentang Honda Sonic. Saya ingin membahas tentang ayam jago. Nah, motor ini kan salah satunya lebih dikenal sebagai ayam jago, salah satu ayam jago. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ya kita bahas sama-sama. Kenapa motor ini disebut sebagai motor ayam jago? Nah, mungkin buat orang yang awam ya, saat ini kan motor kan adanya banyak kan motor matic, bebek, atau motor laki atau motor sport ya. Jadi nah, kalau motor seperti ini kategorinya masuknya motor apa nih? Kalau dibilang motor bebek, ya ini bebek yang beda dari bebek-bebek lainnya. Kenapa? Apakah karena tampilannya sporty banget? Tapi kalau dibilang motor sport, mungkin orang bilangnya ini motor sport versi generik, versi murahnya. Bisa jadi, karena ya ibaratnya kalau harganya pun ini biasanya ya, harga barunya itu pasti di atas motor bebek ini harganya. Kemudian di bawah motor laki, motor sport. Jadi apakah ini motor sport yang versi murah atau motor bebek yang versi mahal? Nah, kita bingung tuh. Oke, kita bahas nih. Sebenarnya bentuk seperti ini, motor bebek seperti ini nih bukan dibilang bentuk yang baru ya. Karena dari tahun 60-an sebenarnya sudah ada. DNA-nya tuh sudah ada. Nah, sekali lagi, kalau buat di Indonesia, boleh nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Ini analisa gembel saya aja nih, berdasarkan ilmu yang saya tahu, pengetahuan yang saya tahu. Disclaimer ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin lebih paham, lebih tahu, boleh cek ditulis komentar supaya memperkaya kasanah dunia perotomotifan kita sama-sama, terutama otomotif roda 2 yaitu motor. Oke, lanjut lagi. Jadi sebenarnya motor versi bentuk seperti ini sudah dari tahun 60-an. Nah, kalau dulu Honda juga sih yang mengawalinya kalau di Indonesia ya. Jadi balik lagi analisa gembel saya. Jadi berdasarkan sepengetahuan saya tahun 60-an itu sudah ada, yaitu Honda CT200. Kemudian setelah CT200 ada CT90,
dalam format seperti ini. Ya, bentuk mirip-mirip lah ya. Cuman ada yang versi trail dan ada yang versi biasa. Yang knalpotnya seperti ini. Knalpot itu melintang di sini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa Google Honda CT200 atau CT90. Itu di tahun 60-an dan 70-an itu sudah ada di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu dari Honda, Suzuki juga ada ngeluarin. Jadi semua pabrikan ada versi yang seperti ininya, versi seperti ini. Nah, ayam jagonya. Nah, kalau di tahun 80-an mungkin 80 sampai 90 itu ada Suzuki RC Sprinter. RC Sprinter itu ada di Indonesia. Nah, kemudian saya bahas sampai tahun 2000 dulu nih, titik checkpointnya ya. Nah, terus kemudian Honda juga, kalau nggak salah, dia ngeluarin versi Nova. Setelah CT90, dia keluarin Nova, Honda Nova. Nah, Honda Nova ini ada beberapa tipe di perjalanannya sampai tahun 2000. Ada Nova Teana atau terus kemudian Nova series, Nova terakhir tuh kalau nggak salah Nova Sonic yang nantinya akan jadi Sonic kayaknya. Nah, terus kemudian Suzuki ya RC Sprinter tadi saya bilang. Yamaha tuh dulu ada Yamaha Champ. Nah, kalian bisa googling ya gambar-gambarnya. Nah, Yamaha Champ itu cakep ya, lumayan lah ya, seperti ini. Nah, setelah tahun 2000 kita stop dulu. Kenapa sih disebut sebagai ayam jago? Nah, ini kalau ada yang bilang ini motor bebek, ibaratnya bebek yang masuk gym, atau motor sport tapi versi mini, ya semua ada benarnya. Jadi kita bahas nih dari depan sampai belakang. Nah, biasanya nih dibanding bebek pada umumnya, ayam jago, kenapa disebut ayam jago? Makanya nggak disebut sebagai bebek ya. Kalau ini kan, kalau menurut saya sih itu istilah umum yang ada di masyarakat aja. Karena bagaimanapun juga, biasanya kita ini kan Indonesia ini biasanya agak belakangan ya. Yang biasanya motor itu nggak semua dari pabrikan. Pabrikan umumnya kan biasanya pabrikan Jepang ya. Nah, dari pabrikan Jepang itu umumnya penjualannya itu lakunya kalau di Asia itu kebanyakan itu di Thailand. Nah, Thailand itu mereka biasanya happening duluan gitu, laku duluan. Nah, baru kita Indonesia tuh baru ikut-ikutan. Nah, mungkin balik lagi ya, disclaimer analisa gembel saya. Nah, kalau di istilah ayam jago itu terkenalnya ya karena motor ini biasanya lakunya itu di Thailand. Nah, Thailand itu kenapa disebut ayam jago? Karena kalau kalian tahu, ayam jago itu yang bagus itu, yang gede itu biasanya ayam Bangkok. Nah, ayam Bangkok itu ya Bangkok ya Thailand. Jadi ini nih bebek yang ibaratnya ikut fitness. Jadi seperti ya Bangkok lah. Nah, karena Bangkok ini ya mulailah istilah itu ada, istilah ayam jago. Hanya Bangkok terkenalnya kan ayam Bangkok, ayamnya gede gitu. Nah, bebek ini jadi bukan, bisa dibilang ini bukan kelasnya, udah bukan kelas bebek. Juga bukan kelas motor sport versi murah, tetapi dia ada kelasnya tersendiri, yaitu kelas ayam jago atau bebek sporty, bebek sport. Nah, bebek versi mini, atau bukan bebek versi mini, bebek sport lah, atau motor sport mini ya boleh lah, tetapi ya mungkin lebih familiarnya kita sebut sebagai ayam jago. Kalau kita bahas tampilannya, biasanya dari depan itu suspensinya
udah kelihatan sporty banget. Suspensinya, terus stangnya, posisi stangnya, kemudian suspensi belakangnya yang biasanya dengan monoshock, terus kemudian biasanya mesinnya itu pasti lebih besar daripada cc-nya lebih tinggi dibanding bebek versi murahnya dengan bebek umumnya. Terus kemudian tampilannya tuh patah-patah ya. Nah, jadi kelihatan banget sportinya, aerodinamisnya gitu. Nah, motor bebek sport ini ya kalau menurut saya dalam dunia otomotif ya, saya ngelihat cuman ada 2 tipe orang nih berkaitan tentang ayam jago ini. Kalau nggak dia suka banget atau dia nggak suka banget. Jadi apa ya, untuk orang yang suka pasti suka banget motor ayam jago ini. Tapi buat orang yang nggak suka kayaknya males deh pakai motor kayak gini, karena aduh udah gimana ya, pakai kopling, terus tampilannya motor relatif lebih berat ya dibanding motor bebek atau matic ya. Jadi mungkin orang akan memilih ya kalau nggak yang standar aja, kalau nggak ya kalau mau yang sport sekalian gitu, motor laki ya, motor gede, motor sport. Tapi ya itu dia, makanya kalau saya lihat kalau nggak dia suka banget ya dia biasa aja, nggak akan milih. Tetapi kalau buat saya pribadi, dari dulu sampai saat ini, dari saya muda sampai saya masih muda, ini motor termasuk idaman saya, termasuk motor yang saya suka. Dan kalau punya duit lebih ya boleh buat masuk ke dalam daftar koleksi motor ayam jago. Karena menurut saya ya udah enak aja, satu enak dilihat, kemudian dengan spek yang biasanya sesuai zaman lah ya. Di zamannya itu pasti speknya lebih pack dibanding motor umumnya. Jadi performance-nya dapet, kemudian looks-nya dapet, terus handling stylingnya juga ya saya suka. Justru lebih compact gitu, lebih gimana ya, lebih sesuai aja dengan cita rasa saya gitu. Walaupun nantinya juga ada versi ayam jago yang nggak pakai kopling, ada juga sih. Tapi kalau kita ngomong pada saat ini ya, motor dengan kopling ini emang agak-agak PR ya, agak-agak PR karena belum tentu semua orang maksudnya bisa mengendarai motor dengan kopling. Tapi kalau di zaman saya dulu ini ya, motor kopling tuh nggak ada masalah. Motor gigi dengan percepatan ya manual itu nggak ada masalah. Kalau sekarang kan mungkin orang-orang lebih memilih praktisnya aja ya, cari matic nggak capek, nggak pegel gitu. Tapi kalau di zaman saya ya persneling manual atau dengan pakai kopling aja tuh ya bagus gitu, saya pakai gitu. Dulu bahkan di zaman saya tuh kopling, dulu waktu saya SMA motor dengan gigi manual, kita bikin tuh koplingnya. Kita motor bebek ya, pada dulu sebelum ada matic ya, motor bebek kita bikin kopling. Setelah itu kopling aja ada 2 tuh, antara kopling tangan sama di kopling kaki. Nah dulu kalau kopling kaki tuh namanya, kalau saya istilahnya kopling jedak ya, jadi koplingnya ada di kaki. Jadi itu saya pakai buat supaya motor saya nggak dipinjem sama teman-teman. Jadi waktu saya SMA, waktu itu motor Tornado,
Saya punya motor Tornado, saya bikin kopling kaki, kopling jedak. Jadi kalau ada teman saya pinjem motor kopling nih, saya kasih kuncinya motor kopling nih, dia bingung, dia nyari, kok nggak ada koplingnya. Begitu dia pakai, dia masukin gigi, motor langsung ngajleng, mati. Kalau nggak, di motor langsung loncat tuh. Nah, tapi buat yang suka make kopling, ya enak sih. Ya ada plus minusnya lah. Saya nggak bisa ngomong juga karena itu preferensi orang masing-masing. Tapi kalau saat ini ya Matic, orang ya saya juga menikmati Matic. Tetapi ya dengan manual gigi, dengan kopling, ya kalau saya sih nggak ada masalah. Mau kopling atau Matic nggak ada masalah. Balik lagi ke ayam jago ini. Nah, ayam jago dengan kopling karena itu akan kita akan larinya ke gimana ya, ke cara pakai kita gitu. Motor dengan kopling itu ya ada plus minusnya dibanding Matic. Kalau Matic kan ya giginya otomatis lah ya kecepatannya, tetapi kalau kita handling motor dengan kopling itu ya sedikit berbeda. Kadang kita bisa push kecepatannya, kadang juga kita bisa gunakan banyak trik yang bisa kita gunakan dengan kopling. Tetapi balik lagi kita ke ayam jago ini. Nah, saat ini mungkin banyak orang yang tidak suka dengan motor seperti ini ya, tapi kalau kita lihat by data, soalnya emang motor-motor ayam jago seperti ini penjualannya tuh nggak terlalu bagus. Dari masa ke masa itu penjualannya ada pasarnya, tapi nggak dominan gitu. Baik di tahun 60, 70, 80, 90, dan sampai saat ini ya penjualannya ada, tapi nggak banyak. Kenapa sih ya pabrik bikin motor seperti ini, spek seperti ini? Kalau dia kejar penjualan, kenapa dia nggak bikin ini? Ya, tapi balik lagi, ini pangsa pasarnya memang khusus. Jadi penjualan motor ayam jago ini memang tidak selaris seperti teman-temannya di ini ya. Jadi kelasnya memang dia kelas khusus gitu, kelas yang berbeda gitu. Bukan di kelas di bebek dan bukan di kelas sport. Dia kelas sendiri, bebek sport. Ya, ini kombinasi antara motor bebek dengan motor sport. Ya, karena mungkin pabrik menyasar pada segmen ke orang yang mungkin pengen bebek dengan tampilan yang lebih sporty, dengan spek mesin yang lebih sporty juga. Nah, mereka bikinlah versi ayam jago. Nah, di tahun 2000, balik lagi, di tahun 2000-an sebenarnya dulu Honda Sonic juga pernah masuk. Honda Sonic 2000, kemudian dia ada jeda ya, baru masuk lagi mungkin Honda Sonic ini di 2015 atau 2016-an. Nah, kemudian tetapi dari pabrikan lain seperti Kawasaki dulu sempat ada, tapi cuma sebentar kayaknya. Itu Kawasaki Leo, terus kemudian Kawasaki Athlete. Nah, tetapi itu juga penjualannya nggak terlalu bagus, sampai akhirnya mereka stop produksi. Nah, Suzuki yang benar-benar konsisten tuh masuk. Jadi Satria ya. Nah, dari tahun 80-an dia masukkan RC Sprinter, terus dia tidak produksi lagi. Sprinter tuh mungkin sampai tahun 90-an awal ya, 80-an akhir, 90-an awal selesai. Terus mereka baru keluarin lagi di 2004, yaitu Satria. Nah, kemudian 2004 sampai saat ini Satria FU itu ada ya, di tahun 2004-an kalau nggak salah. Nanti koreksi lagi ya, kalau nggak salah tuh Satria Old, habis itu FU, sampai sekarang FU FI New. Mereka masih ada kayaknya, sampai saat ini masih jual. Cuman ya itu
segmennya tersendiri lagi. Nah, Sonic ini di 2015-an sampai saat ini ya mereka masih. Yamaha kayaknya belum masuk lagi di Indonesia untuk versi ayam jagonya. Nah, kalau saya pribadi, saya sih suka. Saya suka dengan tampilan motor ayam jago ini. Kalau versi saya paling kalau saya punya motor ayam jago, modifikasi yang paling saya langsung saya kerjain itu ya biasa, ban pasti kaki-kaki. Bannya peleknya kita ganti. Ban ya sekarang ya soft compound dengan ukuran sedikit lebih dibesarin lagi biar kelihatan gembot dan biar mudah ngelahap tikungan. Jadi kaki-kaki ini ban pelek pasti saya ganti. Kemudian setelah itu footstepnya harus saya ganti. Footstepnya kita pakai footstep underbone. Kemudian kalau memungkinkan, saat ini susah sih ya, knalpot itu udah jadi kalau dipakai harian takutnya kena razia. Tapi kalau memungkinkan knalpot saya ganti. Terus ya mesin sedikit aja lah kita kilik-kilik lah supaya performance-nya jadi makin optimal. Dan kalau memungkinkan kita cat yang ini aja, yang kalem-kalem aja. Kita cat warna hitam glossy atau ini biar kelihatan seperti sleeper gitu. Tapi ya itu dia, selera masing-masing. Kalau saya sih pribadi suka, cuman ya itu tadi dari awal saya bilang, kalau orang suka ya suka, kalau nggak suka dia biasanya nggak suka, mungkin nggak akan memikir untuk membeli. Tetapi kalau buat anak muda, kayaknya ini salah satu motor yang mungkin diidam-idamkan ya. Tapi ya kita nggak tahu juga. Sekarang banyak kan pada Matic sih. Nah, belum lagi momok-momok ini. Kalau saya suka, ini kan banyak orang yang bilang kalau naik motor begini kayak jamet. Sebenarnya apa salahnya sih ya kayak jamet atau, tapi emang kalau boleh dilihat pemakainya ini ya gimana ya, ya pasti mereka tahu yang make ini, yang pernah nyoba dan make ini pasti dia merasakan perbedaannya dengan motor-motor yang umumnya ada. Jadi ya kalau orang-orang ada yang ya ngatain pakai motor begini jamet lah, kuproy lah, ya kalau menurut saya mereka pasti belum nyobain bener-bener, belum pernah punya. Tapi buat orang yang udah pernah punya, pernah megang, pasti suka deh. Dan ya karena semuanya ada di motor ini gitu. Nah, bagaimana ke depan ini nasibnya motor seperti ini? Apakah motor seperti ini akan terus ada, ataukah pabrik akan menutup produksinya? Tapi sayang ya kayaknya kalau motor kayak seperti ini harus ditutup. Tapi biasanya mungkin nggak banyak pilihan, tetapi 1-2 pasti adalah motor ayam jago ini. Karena balik lagi, ayam jago ini motor dengan kelebihannya dan dengan kekurangannya. Tetapi kalau kita bandingin dengan saat ini, dengan gempuran motor Matic, dengan pilihan yang banyak sekali ya. Nah, motor seperti ini mungkin prioritasnya di nomor sekian, bukan pilihan yang pertama. Tetapi buat kalian yang mau coba, boleh dicoba deh ayam jago. Ya mau merek apa aja ya silahkan. Tetapi kalau
Kalau kalian menginginkan performance, kemudian menginginkan tampilan yang sporty, terus dengan tenaga yang dipunya dalam versi ayam jago ini, kalian pasti suka. Pilihan ada di tangan kalian. Kira-kira apakah motor ini bisa bertahan di gemburan Matic? Tulis di kolom komentar. Konten saya cukup sekian. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau analisanya kurang bagus, karena kita sama-sama belajar. Saya cuma sharing pengalaman yang saya punya dan yang saya ketahui. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten break selanjutnya. Ciao.